Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kepada Bapak Fajar Syaiful Akbar, SE, MAKS, CTC, yang selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik yang kami hormati, dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 1, akuntansi sektor publik kelas E, akan memaparkan materi bab 1 tentang mengenal sektor publik. Saya Ahmad Haidar Firdaus dengan NPM akhiran 218. Saya Sawam Noveta dengan MPM akhiran 170. Saya Dimas Raffi Paramaputra dengan MPM akhiran 210. Saya Muhammad Akbar Rozak dengan akhiran NPM 211. Saya Naila Syakira dengan NPM akhiran 230. Saya Alzena Diandra dengan NPM akhiran 237. Saya Raka Irfansyah dengan akhiran NPM 240. Definisi organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Keberadaan organisasi sektor publik pun dapat dilihat dari kondisi-kondisi yang ada sebagai berikut. Keberadaan organisasi sektor publik. Berdasarkan pada kondisi-kondisi yang ada, organisasi sektor publik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi sektor publik merupakan penyedia barang publik, public goods. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah organisasi sektor publik diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Organisasi sektor publik diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Barang publik merupakan barang yang memiliki dua karakter, yaitu komoditas yang keberadaannya tidak melalui persaingan antar penyedianya, serta tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian bagi para penggunanya, sehingga semua masyarakat dapat menggunakannya. Kemudian jenis-jenis organisasi sektor publik. Yang pertama adalah organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Organisasi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Sedangkan organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari berbagai individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pembukaan laba atau kekayaan semata. Kemudian organisasi pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Lalu organisasi non-profit sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu organisasi non-profit milik pemerintah dan organisasi non-profit milik swasta. Organisasi non-profit milik pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki pemerintah, misalnya Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Palang Merah Indonesia, dan lain-lain. Lalu, organisasi non-profit merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, misalnya Universitas Surabaya, Pantai Asuhan Nurul Hayat, Rumah Sakit Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi sektor publik. Berdasarkan jenisnya, ciri-ciri tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi pemerintah. Ciri-cirinya, yang pertama ada pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi karena tujuan utama pemerintah adalah melayani masyarakat bukan mencari laba. Ciri-ciri yang kedua, pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal karena pemerintah tidak dimiliki secara pribadi atau golongan. Ciri-ciri yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antar suatu negara dengan negara karena sistem pemerintah suatu negara dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara tersebut. Ciri-ciri organisasi non-profit, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagi kepada pemilik entitas maupun pemberi sumber daya. Ciri-ciri yang terakhir, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta. Dalam arti kepemilikan organisasi ini tidak dapat dijual,
dialihkan atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Kemudian ada karakteristik dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam menyediakan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik. Organisasi sektor publik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat publik, baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua ada aktivitas, di mana pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada pola pertanggungjawaban. Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian ada kultur organisasi yang bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Yang terakhir adalah penyusunan anggaran, di mana penyusunan anggaran ini bersifat terbuka dan dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dalam bukunya, Vernon Kahn tahun 1989 menjelaskan bahwa praktek akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi ada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya berbentuk organisasi sektor publik ini dapat diklasifikasi dalam semangat kapitalis, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Dalam aspek pencatatan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan pencatatan keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, teknik yang digunakan masih berorientasi pada kas belaka. Sistem pengendalian juga tidak berkembang sehingga tidak tercipta akuntabilitas yang baik. Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamatkannya bahwa bentuk pertanggungjawaban anggaran setidaknya dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya ialah perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta. Yang pertama, tujuan organisasi sektor publik sendiri berguna untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap. Lalu tujuan dari organisasi sektor swasta sendiri untuk menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ditinjau dari aktivitasnya, organisasi sektor publik melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta aktivitasnya ialah menjual barang dan jasa. Yang ketiga, sumber pembiayaan dari sektor publik berasal dari dana masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Sedangkan sektor swasta berasal dari pemilik ataupun para pemegang saham. Lalu, pola pertanggungjawaban dari sektor publik yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat. Sedangkan organisasi sektor swasta bertanggung jawab pada pemilik ataupun pemegang saham. Lalu, kultur organisasi dari organisasi sektor publik lebih bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Namun, organisasi sektor swasta lebih bersifat fleksibel. Yang terakhir, penyusunan anggaran dari organisasi sektor publik lebih bersifat terbuka dan dalam penyusunannya dilakukan bersama masyarakat. Sedangkan penyusunan anggaran dari organisasi sektor swasta lebih bersifat tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan organisasi sektor publik dengan organisasi swasta. Organisasi sektor publik tetap memiliki irisan yang menjadi persamaan dengan organisasi sektor swasta. Beberapa persamaan tersebut antara lain: 1. Menggunakan sumber daya alam, sistem perekonomian tersebut, baik secara bersama-sama, sumber daya finansial, modal maupun manusia. Keduanya juga saling berinteraksi dan membutuhkan. Kedua, sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang baik terbatas untuk mencapai tujuannya.
Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Ketiga, keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama dan dimulai dari perencanaan sampai pengendalian, di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Keempat, dalam beberapa hal, keduanya mempunyai keluaran produk yang sama. Misalnya Panti Asuhan Nurul Hayat yang memiliki usaha catering, sedang sektor swasta banyak berkembang usaha yang sejenis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.